Selamat pagi, kami dari kelompok 3 atau dari kelompok komponen dengan mata kuliah jaringan syaraf kehidupan yang diampu oleh Ibu Murtemagung SSI MM. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan saya Dinda Oktaviani Sinaga. Saya Marius Desmond Laya. Saya Joel Dinti. Dengan saya Jessica Semiring. Untuk soal kasus pengajian pada jaringan syaraf kehidupan, di mana diketahui faktor vektor X1, X2, X3, X4, di mana X1 bernilai dengan 1, 1, 0, 0, X2 0, 0, 1, X3 1, 0, 0, 0, dan X4 0, 0, 1, 1. Gunakan jaringan komponen untuk mengelompokkan faktor vektor ke dalam maksud kelompok. Gunakan lambda pemahaman awal alfa 0 sama dengan 0,6 dan alfa C tambah 1 sama dengan 0,5. Alfa C dari vektor sekitar yang dimodifikasi sama dengan 0 atau berarti hanya vektor pengenang yang dimodifikasi pokoknya pada sejumlah langkah. Di sini saya akan menjelaskan di mana yang telah dijelaskan teman saya. Saya akan melanjutkan vektor pemenang yang dimodifikasi pokoknya pada setiap langkah yang telah dijelaskan oleh teman saya sendiri, yaitu penyelesaiannya. Inisialisasi bobot, kaum garis bobot menyatakan jumlah komponen dalam sebuah vektor dalam kasus ini yaitu 4 dan baris menyatakan jumlah maksimum kelompok yang akan dibentuk dalam kasus ini sama dengan 2. Misalkan secara acak dapat bobot awal. Nah, W sama dengan 0,2, 0,6, 0,5, 0,9 dengan 0,8, 0,4, 0,7, 0,3. Jari-jari sekitar yang dipakai yaitu 0 dan laju pemahaman awal adalah sama dengan 0,6 hasilnya. Dimana pelatihan dilakukan untuk tiap vektor, yaitu untuk vektor X sama dengan 1 sama dengan 1, 1, 0, 0, yaitu D sama dengan 1 sama dengan 0,2 dikurang 1 pangkat 2 dan ditambah 0,6 dikurang 1 pangkat 2 dengan ditambahkan juga 0,5 kurang 0 pangkat 2 dan ditambah 0,9 dikurang 0 pangkat 2 sama dengan hasil 1,8, dimana dia-duanya sama dengan 0,8 dikurang 1 pangkat 2 dan ditambah dengan 0,4 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 0,7 dikurang 0 pangkat 2 dan ditambah dengan 0,3 dikurang dengan 0 pangkat 2, dimana hasilnya yaitu kita dapat 0,98. Nah, diketahui J atau Z dihitung untuk J sama dengan 2. Maka vektor bobot di baris 2 dimodifikasi dengan aturan W atau Z baru sama dengan WJ lama ditambah alpha XI sama dengan X kurang WJI lama. W baru ZI sama dengan WZ2 lama ditambah 0,6 XI dikurang W21 lama. Maka diperoleh hasil W21 sama dengan 0,8 ditambah 0,6, dimana 1 dikurang 0,8 yaitu hasilnya 0,92. Di sini kita lihat juga W,22 sama dengan 0,8 ditambah 0,6. Hasilnya 1 dikurang 0,4 sama dengan 0,76. Nah, berikut dengan W23 sama dengan 0,7 ditambah 0,6 atau 0 dikurang 0,7 sama dengan hasil 0,28. W24 yaitu 0,3 ditambah 0,6 atau sama dengan 0,03 sama dengan hasil 0,12. Nah, kita lihat bahwa di sini diperoleh vektor bobot baru yaitu W sama dengan 0,2, 0,6, 0,5, 0,9 dengan diperoleh berikutnya 0,92, 0,76, 0,28, 0,12. Kita ketahui untuk vektor X atau 2 sama dengan 0, 0, 0, 1. Selanjutnya kami akan menerapkan di perhitungannya di aplikasi MATLAB, di mana seperti yang telah ditentukan bahwa vektornya X1, X2, X3, X4, di mana X1-nya bernilai sama dengan 1, 1, 0, 0 dan X2-nya 0, 0, 0, 1, X3-nya 1, 0, 0, 0 dan X4-nya 0, 0, 1, 1. Nah, ditentukan juga nilai W awalnya yaitu 0,2, 0,6, 0,5, 0,9, 0,8, 0,4, 0,7 dan 0,3. Dan di sini juga sudah ditentukan inisialisasi parameter lain atau yang disebut dengan sigma sama dengan 0 dan alfanya sama dengan 0,6. Setelah ditentukan hasil vektor dari masing-masing vektor, maka di sini ada proses pelatihan dari keempat vektor, yang mana ada pelatihan untuk X1, pelatihan untuk X2, pelatihan untuk X3, dan pelatihan untuk X4. Maka didapatlah bobot akhirnya
0,008, 0,025, 0,5823, 0,9958, 0,9917 dan sampai 0,125 dilakukan running dan hasilnya untuk vektor 1 masuk dalam kelompok kedua, untuk X2 masuk ke kelompok 1, untuk X3 masuk ke kelompok 2, dan untuk X4 masuk ke kelompok 1. Demikian. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf atas perhatian kalian semua. Kami ucapkan terima kasih.